Oke, kita lanjutkan. Inilah 10 gagasan utama. Nanti yang mau meneliti tentang mohisme, ini namanya core-nya, intinya kajian filsafat yang namanya mohisme. Nanti beberapa kita bahas malam ini. Yang pertama, Jian-ai. Jian-ai itu di situ disebut impartial care, kepedulian yang tidak pilih-pilih. Ini nanti yang jadi universal love, cinta pada siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi relasi yang paling indah, paling tinggi, paling agung, tapi tidak milih. Jadi cintaku tidak hanya untukmu, tapi untuk siapa saja. Itu universal love. Oke, kalau ada yang bilang, loh cintamu kok bercabang 2? Oh, cintaku bertabang banyak, 1000, 1.000.000, pokoknya pada siapa saja. Yang ngajari siapa? Mozi. Jadi ya bukan berarti selingkuh, tapi ini cinta kemanusiaan ya pada siapa saja, namanya impartial care. Nanti kita ulas di belakang. Kemudian ada juga yang kedua, Sangxian. Sangxian itu elevating the worthy. Maksudnya apa? Ini kalau bahasa filsafat politik namanya meritokrasi. Meritokrasi itu angkatlah jadi pemimpin, jadi pengurus, jadi penguasa orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Itu namanya konsep Sangxian. Cari orang-orang yang berbakat di bidangnya, yang ahlinya. Ngurusi laut ya cari yang ahli kelautan, ngurusi dagang ya cari yang ahli perdagangan. Itu namanya konsep Sangxian. Kemudian yang ketiga, Sangthong. Sangthong itu konsep mengutamakan kesatuan, persatuan. Jadi ini prosesnya kalau dalam mohisme, kalau saya penguasa, saya harus mendengarkan suara orang-orang sampai level paling bawah. Kemudian kebijakannya diambil sesuai suara paling banyak itu tadi. Itu namanya mengutamakan kesatuan. Meskipun raja ya tidak boleh seenaknya sendiri. Nah, itu konsep ketiga. Kemudian konsep keempat, Faigong. Faigong itu anti perang, anti menyerang negara yang lain. Ini khasnya mohisme, dia anti perang. Mungkin dia capek lihat perang, karena zaman negara berperang itu kan panjang, sekian abad lebih, hampir 2000 tahun. Jadi yang keempat anti perang, yang kelima frugality in expenditure. Frugality itu sederhana, seadanya, tidak boros. Kalau butuhnya 5 ya beli 5 saja, jangan boros. Butuhnya 3 ya beli 3 saja. Yang kelima, yang keenam, Jizang. Jizang itu frugality in funeral. Funeral saya bilang tadi penguburan, karena beliau agak mengkritik tradisi pemakaman yang buang-buang uang, terlalu banyak biaya. Jadi itu dikritik. Makanya sebenarnya secara umum ya mengkritik ritual-ritual yang terlalu boros biaya sehingga kurang manfaatnya. Terus yang ke-7 adalah Tianzi. Tianzi itu heaven's will, kehendak langit. Percaya dengan ketetapan Tuhan, meskipun tidak fatalistik. Kita akan sering mencampur fatalistik kayak Jabariyah, itu hidup ini enggak. Tuhan menetapkan, tapi kita enggak boleh pasif. Nanti ini hubungannya sama negara dan pemimpin negara, itu kehendaknya Tuhan. Terus nanti kita bahas satu-satu di belakang. Minggui. Minggui itu elucidating the spirit. Elucidating itu menjelaskan, menceritakan tentang spirit. Spirit itu dunia roh, dunia spiritual, dunia gaib,
dunia eskatologi. Teori-teori tentang yang gaib, surga, neraka, dan macam-macam katanya Mozi, manfaatnya banyak. Jadi kepenerimaan kita, apa bahasa Indonesianya, kesediaan kita untuk percaya bahwa ada alam gaib, itu fungsinya besar dalam hidup ini. Macam-macam nanti beliau menjelaskan di belakang. Jadi orang yang tidak percaya dengan dunia spirit, dunia roh, dunia eskatologi, itu kan berarti bayangannya hidup itu selesai sekarang di dunia ini saja. Tidak ada dimensi lain di balik dimensi ini. Itu banyak kurangnya sebenarnya. Kepercayaan pada yang gaib itu manfaatnya besar. Makanya kalau dalam Al-Quran kan ayat-ayat awal Al-Baqarah itu kan di antara cirinya orang beriman ya percaya pada yang gaib. Terus kemudian mohisme juga yang ke-9, mungkin saya tidak tahu kalian setuju apa tidak, mengkritik musik. Jadi yang mengharamkan musik sekarang punya teman. Ya, filosofnya namanya Mozi. Nanti ada alasannya kenapa beliau tidak suka musik, karena zamannya memang butuh untuk itu, katanya Mozi. Dan yang terakhir, against fatalism, anti fatalisme. Yang tertarik mungkin bikin skripsi apa tesis tentang mohisme, pilih tema-tema itu, sambungkan dengan konteks hari ini. Itu 10 gagasan utamanya mohisme.